Pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen dia punya. Data statistik dia punya. Media dia punya. Memberikan sebuah nilai jual yang lebih baik. The Instagram Park. Saya bilang kritik itu artinya menguraikan, bukan menunjukkan jalan keluar tuh. Saya bilang saya hanya memberi kritik. Kalau ada solusi itu bonus, tapi bukan tugas saya mencari solusi. Loh, saya memilih presiden, anggota DPR segala macam politisi supaya mereka carikan solusi. Jadi kalau ditanya solusinya apa, kalau saya bilang kalau saya tunjukkan solusi yang paling radikal, yaitu mundur, turun dari jabatan, kan dia nggak mau kan? Karena itu saya bilang jangan tanya solusi. Kalau saya tunjukkan bahaya duduk di pinggir jalan malam hari di tikungan, Anda nggak usah tanya kalau begitu saya mesti kemana. Paling nggak jangan di situ, karena nanti ada geng motornya habis. Jadi marah kalau solusinya apa? Loh, pemerintah digaji untuk cari solusi, bukan tanya ke rakyat. Belum nyampe itu cara kita mengapresiasi. Bahkan presiden menyebar hoax itu dari sudut pandang definisi itu. Pak Jokowi bilang, jangan membaca Jokowi undercover. Saya anggap itu hoax. Tentu kita bisa bikin semacam simulasi. Dari mana Pak Jokowi tahu? Kalau ada wartawan tanya, dia akan bilang, kata Pak Tito Polri. Pak Tito rektor UI atau rektor IPB itu. Loh, itu buku itu nggak pernah dilarang. Kalau dilarang, dasarnya apa? Berbahaya secara ideologis. Yang ada di publik adalah, buku itu tidak ilmiah. Yang mesti menentukan ilmiah tidaknya itu adalah saya akademisi. Jadi Anda lihat paradoksnya itu. Sesuatu disebut tidak ilmiah, tapi dilarang diputuskan status ilmiahnya di kampus. Jadi rejim itu, kalau dia terus-menerus mengendalikan kebenaran, artinya ada kebohongan yang tidak disembunyikan. Kebebasan itu nggak boleh sedikit pun ditukar tambahkan dengan apapun pada pemerintah. Kata Albert Camus, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of each and union of all. Masa mahasiswa Jumat pagi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Polda Metro Jaya menuntut Rocky Gerung segera dihukum. Rocky Gerung menjadi sorotan pasca pernyataannya kitab suci adalah fiksi menuai kontroversi. Sambil membentangkan spanduk dan poster, massa menuntut Rocky Gerung segera diadili. Aksi yang digelar di depan Mapolda Metro Jaya ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Ya, Rocky Gerung sedianya memenuhi panggilan Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya pada siang hari ini. Badrul Zamal melaporkan pemanggilan Rocky terkait pernyataan kitab suci fiksi diawali oleh laporan Sekjen Cyber Indonesia pada 16 April 2018. Dalam laporan polisi, Rocky dituding mengeluarkan pernyataan yang menistakan agama. Salah satu tersangka dalam aksi 22 Mei adalah sopir mobil ambulans yang kedapatan membawa batu ke lokasi unjuk rasa di Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Yayan dari supir Gerinda diperintahkan untuk ke kantor pusat. Berikut kami hadirkan pernyataan dari Usma, salah satu pedagang yang menjadi korban penjarahan pada 22 Mei. Iya, minta aman-aman aja. Biar aman aja, jangan aman aja ke Jakarta lah. Tapi saya hanya ingin pastikan bahwa modal dasar dari bangsa ini jangan digerogoti oleh pencitraan.
sebetulnya agak jengkel karena kita berupaya untuk bikin literasi makin bagus karena tugas presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalian menutup literasi itu, menghalangi orang berabstraksi, menghalangi orang berimajinasi, membatalkan fungsi fiksi. Jadi kekonyolan itu terjadi karena kekurangan pengetahuan. Terima kasih. Adalah kita telah memilih demokrasi, di mana kritisisme adalah dasar hidup dan jantung dari demokrasi. Netral artinya tidak didikte. Kalau saya mengkritik Jokowi karena didikte oleh Prabowo, maka saya tidak netral. Sebaliknya, tapi kalau itu pilihan saya, maka saya pasti netral. Pak Prabowo itu akan saya kritik 12 menit setelah dia dilantik. Seperti rotan saya hanya melengkung, tidak patah. Kami bayangkan metafornya dengan ucapan Presiden SBY. Saya dizolimi, saya dikeroyok. Buat literasi, hentikan indoktrinasi itu. Pemerintah telah bekerja keras untuk memakmurkan rakyat. Headline pertama. Headline kedua, orang miskin bertambah, kata BPS. Yang mana yang hoax? Gak mungkin dua-duanya benar. Ditangkap polisi misalnya di jalan raya, dia akan tanya SIM-nya mana? Saya kasih tahu nih SIM-nya. KTP-nya mana? Loh, Pak polisi tahu nggak? SIM itu dibuat atas dasar KTP. Saya kritik pemerintah, akan dibilang begini, sebaiknya Anda berkaca diri dulu, lihat Anda sendiri sebelum mengkritik pemerintah. Kalau pemerintah, kalau dikritik itu urusan publik, kesalahan saya urusan privat. Jadi publik intelektual kita tidak dirangsang untuk berpikir sebaliknya. Ingin literasi, tapi justru indoktrinasi yang dilakukan. Dan negara nggak menyelenggarakan politik akal sehat. Sehingga kita bereaksi lebih cepat dengan kemarahan daripada dengan akal. Negeri ini dibikin tegang karena kita nggak mampu membuat metafor. Kita nggak pernah mampu menghumorkan, memparodikan, membuat satire. Jadi kalau ditanya, apa solusinya? Gampang. Naikkan IQ Anda dan hoax akan turun. Terima kasih. Generasi muda sekarang menganggap kok berat sekali problem ini. Kalau kata Dilan, kamu nggak cukup kuat, biar saya aja. Dilan itu sebuah kesederhanaan yang diambil sudutnya dengan sudut pandang yang dengan kamera yang pas gitu. Jadinya semuanya kaget dan menjadi sebuah booming. Dulu anak muda itu ingin ada revolusi supaya ada perubahan kualitatif, perubahan sempurna, habis-habisan, total. Supaya kita pindah dari kualitas Orde Baru ke kualitas demokrasi itu. Dari yang otoritarian ke yang demokrasi itu. Memindahkan itu membutuhkan energi revolusi. Tapi pada waktu itu kata revolusi gagap diucapkan. Karena seolah-olah kata itu kata kiri. Lalu kita pilih istilah yang lebih lembek namanya reformasi. Akibatnya kita hadapi sekarang bahwa tenaga reformasi itu tidak cukup kuat untuk menghasilkan demokrasi. Sekarang kita cengeng, kalau kita berdebat kita nggak pakai argumen, kita pakai sentimen tuh. Masih ada yang tinggal, hope remains. Membuka kotak Pandora punya konsekuensi, tapi cuma dengan itu kita memahami diri kita sendiri. Terima kasih. Apa yang kemudian dianggap menghina Pak Jokowi, Presiden? Kalau kita lihat kan jelas sekali ya cover depannya ini. Yang Anda bawa tadi ke Dewan Pers ya? Kita bawa ke Dewan Pers. Kita lihat ini kan insinuasi ya. Di mana insinuasinya? Karena insinuasinya foto jelas Pak sekali. Jokowinya nggak ada masalah, tapi kemudian Jokowi, ada bayangan. Tapi bayangannya Pinocchio, kita paham sekali bahwa Pinocchio itu selalu identik dengan sosok pembohong. Dalam 3 tahun ini tidak terjadi kebakaran lahan hutan, kebakaran lahan gambut, dan itu adalah kerja keras kita semuanya. Sekarang saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau masuk UI, saya nggak diundang kemarin, dimusuhi. Padahal saya punya 4 jaket kuning, bayangkan. 15 tahun ngajar di UI, tanpa digaji. Poster paling gede, Rocky Gerung ditolak masuk kampus UI. Kalau kata milenial, anjrit lu.
Kita ada di sini, berkumpul di sini untuk mengembalikan akal sehat sebagai fungsi kampus. Akal sehat itu artinya menggeleng pada kekuasaan. Tradisi akademis adalah mengatakan tidak, supaya terjadi dialektika, ada tesis antitesis, bukan mengganggu-anggu. Ya, kita ingin agar supaya otak kita itu dibersihkan dengan argumen, bukan dengan deterjen. Boleh kecewa, atau boleh bersungut-sungut, tapi kita pulihkan kembali akal sehat kita dan menganggap bahwa pengalaman buruk ini anggap aja pengalaman buruk, nggak usah ditangisi, dan memang orang mesti telan pil pahit supaya tubuhnya makin sehat gitu ya. Iya, itu jadi problem, seolah-olah saya memanfaatkan ambulans. Saya justru memakai ambulans supaya tiba di universitas, karena saya diundang di situ. Dan itu ambulans yang kosong tuh. Jadi di situ ada semacam dilema, mau terus karena dihadang, maka saya mesti cari akal gitu kan. Jadi itu akal doang, bukan memanfaatkan ambulans. Dan karena itu saya mau mengakali lokasi itu supaya saya bisa akses, supaya hak demokrasi saya tidak terhambat. Supaya hak demokrasi mahasiswa di situ untuk mendengarkan kuliah saya juga tidak dihambat oleh sekelompok orang yang menghadang saya, dan 200 orang menghadang saya dengan saya duduk. Jadi itu soalnya tuh. Yang berartinya jembatan berpikir. Karena berpikir adalah alasan kita merdeka. Kalau sesuai masa, itu namanya tawuran. Kalau ada pertengkaran politik, datang ke kampus, selesaikan dengan metodologi, selesaikan dengan argumen, bukan dengan sentimen.